Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, saya Iin Kurnia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Lalu, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selanjutnya, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham, karena saya fokus hanya pada ketercapaian materi, mengingat cakupan materinya cukup banyak pada tiap semesternya. Kemudian, hanya meminta siswa menghafal materi tanpa memikirkan cara yang harus dilakukan agar siswa memahami materi. Sehingga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun semua aspek seperti aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan kognitif. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid mempunyai kebebasan berekspresi, kemudian mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat. Kemudian, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid memiliki karakteristik yang unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, saya harus menghargai setiap murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas di antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran KHD, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh untuk memerdekakan anak. Kemudian, yang akan segera saya terapkan yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Karena tugas sebagai guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha baik menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.